Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Pagi Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, Apa gimana? alhamdulillah baik. Jaga kesehatannya semuanya. Di masa pandemi ini kita harus menjaga daya tubuh kita untuk mencegah kita dari penularan COVID. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, bentar, Bapak lupa screen sharing. Ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada pengertian dari APBN, fungsi dari APBN, sumber-sumber penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran negara. Nah, ada yang tahu nggak sih APBN itu apa? Rencana belanja pemerintah Pak untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Ada lagi? Ada lagi yang tahu tentang APBN? Ya, kita bahas pengertiannya. Nah, pengertian APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara itu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, di APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima oleh negara serta belanja atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tiap tahunnya. Nah, penyusunan APBN ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kemudian disetujui oleh DPR. Nah, kita masuk ke fungsi dari APBN itu sendiri. Yang pertama itu ada otorisasi nih. Apa sih fungsi APBN otorisasi itu? Yaitu adalah anggaran negara yang menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahunnya agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi di fungsi otorisasi ini APBN itu berfungsi sebagai pertanggungjawaban negara kepada masyarakat. Yang kedua itu ada perencanaan. Perencanaan ini berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan digunakan ke depannya. Nah, perencanaan ini digunakan pula sebagai acuan nantinya negara itu ke depan akan berfokus pada sektor apa saja. Jadi misalnya pada tahun pertama nih negara ingin memperbagus kualitas dari pendidikan, maka APBN akan dialokasikan banyak ke pendidikan gitu. Lalu yang ketiga itu ada pengawasan. Nah, fungsi ini menjadi pedoman untuk menilai kegiatan-kegiatan yang telah dirancang pemerintah yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat itu ada fungsi alokasi. Nah, di sini tuh dana yang telah di dalam APBN dapat digunakan nih untuk berbagai pengadaan barang-barang, nah atau jasa publik. Nah, selain itu, fungsi APBN ini juga berguna untuk membiayai pembangunan yang dilakukan pemerintah. Jadi di alokasi ini berfungsi untuk apa sih yang bakal dibangun oleh pemerintah itu pada tahun tersebut. Lalu yang kelima ada fungsi dari distribusi. Nah, APBN ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah. Jadi di sini tuh berfungsi sebagai untuk menyamakan seluruh wilayah di Indonesia agar tidak ada kesenjangan sosial. Lalu yang terakhir itu ada fungsi stabilisasi. Nah, anggaran pemerintah ini menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi APBN ini tuh penting banget nih untuk menyeimbangkan fundamental perekonomian negara. Nah, di sini juga untuk mencegah nantinya kalau terjadi inflasi dan deflasi. Jadi ini untuk menstabilisasikan perekonomian negara. Lalu kita lanjut ke sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan ada 3 nih. Ada pajak, non-pajak, dan hibah. Pajaknya itu sendiri dibagi menjadi 7. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan, pajak bea masuk, dan cukai. Nah, kalau yang non-pajak, ada yang tahu nggak apa aja? Retribusi, Pak, retribusi. Itu bisa masuk.
Ada lagi yang tahu? Ya, non pajak itu ada keuntungan dari BUMN. Jadi kalau BUMN kan kita tahu ya, negara itu punya badan usaha milik negara. Nah, keuntungan itu masuk ke dalam APBN ini, gitu. Jadi itu sumber penerimaan negara dari non pajak. Nah, ada juga pengelolaan sumber daya alam. Kita tahu kan kayak di Papua itu ada pertambangan emas yang sangat gede. Nah, itu pengelolaan sumber daya alam itu nanti masuk ke dalam APBN. Lalu ada juga nih percetakan uang atau sumbangan gitu. Lalu yang ketiga itu ada sumber-sumber penerimaan negara melalui hibah. Nah, sumber pendapatan negara ini diberikan oleh negara atau persorangan kepada pemerintah, tapi bukan bersifat pinjaman. Jadi benar-benar ini tuh real dikasih oleh negara atau lembaga kepada sebuah negara itu sebagai bentuk sumbangan gitu. Lalu jenis-jenis pengeluaran negara. Nih, pengeluaran negara itu ada 9. Yang pertama itu belanja pegawai, yang kedua ada belanja barang, belanja modal, pembayaran hutang, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain, dan belanja daerah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, Nggak ada, saya mau Pak. nanya, Pak. Ya, boleh. Siapa, Rido? Tadi contoh-contoh atau jenis-jenis pengeluaran negara, salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal di sini, pemerintah tuh belanja apa ya, Pak, maksudnya? Ini, jadi, bentar, Rido. Nah, belanja modal ini, pemerintah itu membelikan barang-barang yang akan digunakan sebagai produksi. Jadi semacam mesin-mesin gitu untuk produksi, atau bisa jadi untuk beli jalanan, untuk membangun jalanan, infrastruktur. Nah, itu semacam itu. Iya, Gimana, Pak. Rido? Siap. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak kita akan ice breaking dulu ya. Bentar Bapak buat quizisnya. Udah masuk ke quizis belum ini di layar? Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Bentar, Bapak buka quizis. Sudah masuk? Ya, Sudah, Pak. kalian buka quizis ya untuk ice breakingnya, untuk main kita game. Ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Kita lagi buka dulu. Oke. Kodenya beluman, Pak. Ya, bentar Bapak buka. Nah, ini sudah. Kodenya 519615. OTW, Pak. Baru 2 orang nih yang join. Saya sudah join, Pak. Ridho sudah join. Oke, Rido. Baik. Ayo, mana lagi yang belum join? Pertanyaan-pertanyaan untuk mengulas. Sebentar ya, Pak. Bentar dulu, Pak. Kita tunggu. Oke dulu, Pak. Periode uang barang. Apa itu uang barang? Alat perantara yang berupa barang istimewa yang dijadikan sebagai alat. Ini di kelas ada berapa orang ya? Ada yang tahu contoh barang yang bisa dijadikan uang? Orang? Iya. Bahan pokok, Bu. Hari ini 12 orang, Pak. 12 orang ya? Oke. Berarti lengkap ya? Lengkap, Pak. Lengkap. Oke. Baru 3 orang nih masuk quizis. Masih loading. Bentar.
Saya saya udah masuk, Pak. Oke. Norma Awe. Miss Universe, Rido. Real Rohmat. Oke. Mana nih? Berempat. Tiko, kamu kemana Tiko? Pak Fahri menunggu. Oh, James. Udah join, Dok. HP Udah join, Pak. 98. Oke. Nama saya James, Pak. Oke, baik. Firgawan. Nah, bedanya uang logam dengan uang bekas adalah Ya udah start, Pak. Oke, kita James, start ya. Jam siapa? Ya Pak. Iya. Rohmat. Benar. Online. Mantap. Yeay, saya ranking 1. Wow. Ini ranking Ini saya 1 bisa Norma. Yang kedua Miss Ya, Pak, Universe. yang kelima Pak, padahal saya jawab betul semua. Iya, ini jawabnya semua betul. Tapi kan Satu. dari waktu ya kita hitung juga. Yang pertama ada Norma nih. Wah, Norma hebat berarti memperhatikan. Semua juga bagus. Nah, segitu aja nih ice breaking dari Bapak. Selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas nih buat kalian sedikit aja. Masuk ke Google Classroom dulu anak-anak. Nanti Bapak serahkan tugasnya di Google Classroom. Nah, nih kodenya. Sudah di-sharing belum ini? Masuk belum? Sudah masuk Pak. Ini ya kodenya. K66S6AE. Sudah saya screenshot Pak. Oke. Ya, ini tenggat waktunya untuk minggu depan ya. Jadi santai aja ngerjainnya. Nggak usah buru-buru. Jadi bisa kalian untuk waktu mengerjakan juga tugas mata pelajaran lain kan. Tidak pelajaran saya doang. Untuk minggu depan ya. Ini kalau kalian mau mengulas kembali materi yang tadi Bapak sampaikan, juga ada di Google Classroom ini. Ya, segitu aja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Di awal kita berdoa, maka di akhir kita ucapkan alhamdulillah agar materi yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Terima kasih anak-anak. Pak Fahri. Selamat pagi.